Hai para pemburu film, selamat datang di Raw Movies. Kali ini Raw Movies akan bahas alur cerita film berjudul Planet 51. Film ini rilis pada tahun 2009, bercerita tentang kehidupan para makhluk hijau di planet 51 yang tiba-tiba kacau saat seorang astronot mendarat di sana. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dulu ya. Terima kasih. Cerita dimulai dengan sepasang kekasih yang lagi mojok di tempat sepi. Tapi saat itu robot raksasa datang dan menyerang mereka. Para tentara mencoba menghentikannya, tapi tiba-tiba keluar sosok makhluk aneh berpakaian astronot dari dalam robot itu. Makhluk itu menembak para tentara, lalu menghipnotis mereka menjadi zombie yang tunduk kepada perintahnya. Ternyata kejadian ini hanya adegan di sebuah film yang kini ditonton oleh alien hijau yang ada di sana. Scene pun berlanjut pada kehidupan makhluk hijau di planet 51. Mereka bersosialisasi layaknya manusia. Ada hewan peliharaan yang mengeluarkan cairan asam hingga hujan batu yang merepotkan petugas kebersihan. Sementara itu, Lem yang bekerja di planetarium tampak sedang memberi penjelasan. Tapi gara-gara kesalahan teknis, anak-anak itu justru melihat gambar planet yang hancur terbakar. Mereka langsung panik, bahkan ada yang bilang kalau makhluk humaniak akan memakan otak mereka. Lem berusaha menenangkan anak-anak, lalu memberi yoyo sebagai hadiah kunjungan. Anak-anak yang tadinya takut, kini terlihat senang. Melihat anak-anak yang bahagia, Lem akhirnya diterima di sana. Skiff dan Ekel jadi ikut senang. Orang-orang yang ada di sana juga memberi selamat pada Lem. Dalam perjalanan pulang, Skiff dan Ekel melihat poster humaniak terbaru. Mereka sangat antusias. Film ini bercerita tentang alien berpakaian astronot yang ingin menghancurkan planet 51. Tapi Lem sama sekali tak percaya dengan keberadaan mereka. Lem menanyakan kabar Nira pada Ekel. Nira adalah kakak perempuan Ekel. Lem ingin Ekel menyampaikan kabar bahwa Lem baru saja mendapat pekerjaan. Tapi Ekel menolak, karena dia terlalu sering dijadikan sebagai penyampai pesan. Ekel juga bilang kalau Nira ingin Lem bicara langsung padanya. Dia bahkan ingin Lem mengajaknya berkencan. Mendengar ini, Lem pun jadi senang. Lem menemui Nira dan menyampaikan kabar gembiranya, sekaligus mengajak Nira berkencan dengannya. Tapi saat itu juga, Glar datang. Glar meminta Nira untuk ikut dengannya. Nira pun meninggalkan Lem. Lem yang cemburu hanya bisa memata-matai mereka. Cerita pun berlanjut ke base 9. Di sana, seorang prajurit baru saja mendapat sinyal tentang kedatangan makhluk asing. Sementara di tempat penyimpanan, sebuah mesin penjelajah buatan manusia baru saja aktif dan lepas dari kurungannya. Mesin ini bernama Rover. Rover mendapat sinyal tentang kedatangan astronot. Dia pun pergi mencarinya. Keanehan tiba-tiba terjadi. Mulai dari angin kencang, munculnya awan hitam hingga ikan-ikan Lem yang ketakutan. Lalu pesawat ulang-alik muncul dan mendarat di pekarangan rumah Lem. Seorang astronot bernama Chuck keluar dengan rasa bangga untuk menancapkan bendera di sana. Tapi saat itu juga dia melihat beberapa makhluk hijau menatapnya dengan wajah curiga. Chuck yang sadar kalau mereka adalah makhluk asing langsung lari tunggang-langgang. Dia dikejar anjing aneh dan ditabrak tukang pos hingga jatuh ke sebuah taman. Chuck pun akhirnya lari ke planetarium. Esoknya kekisruhan mulai terjadi, karena di sana justru Chuck lah yang dianggap sebagai alien, hingga berita tentangnya dengan cepat menyebar. Lem yang sedang membersihkan planetarium kaget mendengar suara-suara aneh. Saat diselidiki, itu ternyata Chuck. Lem dan Chuck sama-sama panik dan menghindar. Selang oksigen Chuck bahkan lepas. Awalnya Chuck mengira kalau dirinya akan mati, tapi ternyata dia bisa bernafas di planet itu. Sementara Lem justru kaget mendengar Chuck yang bicara dalam bahasa yang sama dengan bahasanya. Chuck pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang astronot, dan niatnya ke sini hanya untuk menancapkan bendera Amerika, bukan memakan otak mereka atau mengambil alih planetnya seperti yang dikira Lem. Chuck dan Lem pun berdebat tentang siapa yang jadi aliennya. Bagi Chuck, Lem lah yang alien, tapi bagi Lem, Chuck lah yang jadi aliennya. Tak ingin terus bertengkar, Chuck pun meminta bantuan Lem agar bisa masuk ke pesawat luar angkasanya. Dia hanya punya waktu 74 jam untuk kembali ke bumi. Lem awalnya menolak, tapi begitu mendengar curhatan Chuck tentang keluarganya, Lem pun jadi iba. Dia lalu membawa Chuck menuju pesawat luar angkasa itu. Tapi sudah ada banyak orang di sana. Pihak militer juga mengepung tempat itu. Mereka memeriksa isi pesawat Chuck dan menemukan beberapa barang di sana, termasuk iPod Chuck yang tiba-tiba memainkan sebuah lagu. Orang-orang di sana ketakutan mendengar lagu itu, hingga Jenderal Grau yang kesal langsung menembak iPod tadi. Grau mengatakan kalau kini mereka menghadapi musuh yang sangat kejam, dan mereka harus menemukan pilot pesawat luar angkasa itu secepatnya. Tapi Glar dan teman-temannya datang. Mereka menolak pemikiran itu.
karena bagi mereka alien bisa saja bersahabat. Melihat kedatangan Lem, Nira langsung meminta pendapatnya. Tapi Lem yang melihat Chuck bakal ketahuan malah mendorong Nira dan meminta semua orang untuk pergi. Dia bahkan bilang kalau alien akan memakan otak mereka, agar mereka menyingkir secepatnya. Gara-gara ini, Nira jadi marah pada Lem. Lem lalu membawa Chuck ke rumahnya. Dari jendela itu, Chuck dapat melihat pesawat luar angkasa yang kini sedang diamankan. Dan posisinya makin terancam dengan pemberitaan yang mengada-ngada. Di sisi lain, para prajurit sibuk menghadapi Rover yang berusaha untuk kabur dari mereka. Mesin itu ternyata ingin mencari keberadaan Chuck. Rover yang sampai di rumah Lem akhirnya menemukan keberadaan Chuck, tapi dia harus bersembunyi dari 2 petugas yang berjaga di sana. Untungnya ada anjing aneh yang menolongnya. Anjing ini mengalihkan perhatian petugas tadi, hingga Rover berhasil masuk ke rumah Lem. Chuck yang bertemu Rover jadi amat senang, tapi mereka juga dikejutkan dengan kedatangan Ekel dan Skiff. Ekel meminta tanda tangan sementara Skiff justru syok melihat keberadaan Chuck. Tapi saat itu juga, pasukan tadi datang. Chuck pun pura-pura menghipnotis mereka, dan dengan mudahnya para tentara itu percaya kalau kini mereka sudah diubah menjadi zombie. Tapi sayangnya, Grow datang dan ingin menjadikan rumah mereka sebagai markas. Karena itu, Lem dan Chuck kabur bersama tentara yang tadi mereka hipnotis. Grow yang masuk ke kamar Lem menemukan bungkusan coklat di sana. Profesor Kipple yang tertarik dengan alien justru bilang kalau itu adalah surat ancaman dan berkata kalau pola perkod itu adalah tulisan alien yang artinya menyerah atau mati. Ayah Lem protes dengan sikap lancang Grow, tapi Grow malah bilang kalau Lem kini sudah diubah menjadi zombie. Lem yang berhasil kabur sepakat kalau mereka akan bersembunyi di toko komik Skiff, tapi dalam perjalanan Lem justru melihat Nira bersama Claire. Nira yang disapa juga terlihat marah padanya. Di toko komik, Chuck melihat Lem yang terus melamun. Ternyata Lem sedih karena Nira kini membencinya. Dia juga cemburu dengan Claire yang terus ada di samping Nira. Chuck yang kasihan akhirnya mengajari Lem cara untuk merayu wanita. Lem pun menemui Nira, lalu mencoba merayu Nira dengan cara yang tadi diajarkan Chuck. Sesaat, Nira memang terpesona, tapi Lem malah jatuh dan mengacaukan segalanya. Di sisi lain, hujan batu tiba-tiba turun. Rover sangat senang melihat hujan batu ini. Dia langsung keluar dan menikmati batu-batu yang berjatuhan. Sementara di toko, Chuck sedang bermain sandiwara dengan Ekel dan prajurit tadi. Beberapa wartawan yang ada di sana malah melihat kejadian ini. Lem yang dalam perjalanan pulang kaget melihat Chuck yang ada di TV. Di sana terlihat Chuck yang berencana menghancurkan planetnya. Padahal itu hanyalah sandiwara Chuck dengan tentara-tentara tadi. Orang-orang pun jadi ketakutan. Lem langsung pulang dan mengajak Chuck untuk kabur dari toko komik itu. Mereka dikejar para tentara dan terjebak di sana. Untungnya Lem dan Chuck berhasil kabur. Namun mereka malah masuk ke ruangan pesta dan dihajar oleh ibu-ibu. Lem dan Chuck yang keluar lagi-lagi kini dihadang oleh para tentara. Tapi Rover datang menyelamatkan mereka. Sialnya Rover justru tertangkap. Hal ini membuat Skiff jadi sedih. Pesawat luar angkasa Chuck akhirnya dipindahkan. Hal ini membuat Chuck yang bersembunyi di planetarium marah-marah pada Lem. Lem balik kesal pada Chuck. Karena kedatangan Chuck lah yang membuat semuanya jadi berantakan. Tapi sayangnya, bos Lem melihat mereka. Lem pun terpaksa menyekapnya. Saat itu juga, Lem langsung dipecat. Chuck pun datang untuk menghibur Lem. Lem lagi-lagi membahas masalah Nira. Di sini, Lem minder dan membandingkan dirinya dengan Chuck. Tapi Chuck mengatakan kalau dirinya bukanlah siapa-siapa. Lem lah yang hebat karena telah membantu makhluk asing seperti dirinya. Ekel dan Skiff datang. Mereka menyusun rencana untuk mengantar Chuck ke pesawat luar angkasanya. Tapi mereka membutuhkan Rover untuk menemukan pesawat itu. Sayangnya, Rover tertangkap. Lem yang tak ingin menyerah mengajak mereka untuk membebaskan Rover. Untungnya, Lem ingat kalau sekarang adalah hari penayangan film Humaniac terbaru, di mana orang-orang sengaja berdandan ala astronot bermata satu. Lem dan teman-temannya pun merasa aman dengan penyamaran mereka. Tapi tiba-tiba seorang wanita datang dan memaksa Chuck untuk ikut kontes kostum. Sementara itu, Rover berhasil kabur dari base 9. Grow yang melihat ini malah sengaja membiarkan. Dia ternyata membuntuti Rover. Chuck yang tak sadar akan bahaya yang akan datang malah asik berjoget di sana. Dia juga mengajak Glam untuk bergabung dengannya. Para penonton bersorak senang dan bertepuk tangan. Tapi Rover yang datang malah mengagetkan semua orang. Sialnya, Grow dan pasukannya juga sampai di sana. Rover ditangkap. Sementara itu, Nira dan Claire berusaha menyelamatkan Chuck.
Namun upaya mereka gagal. Chuck tertangkap. Kipel bahkan bersiap untuk membedah otak Chuck. Tapi Lem membela Chuck. Sialnya, Kipel malah bilang kalau Lem adalah zombie dan otaknya juga harus dibedah. Tak ingin Lem celaka, Chuck pun pura-pura membebaskan Lem dari hipnotisnya, lalu berbisik agar Lem membiarkan mereka. Kipel memperhatikan Lem. Dia lalu berkata kalau kini Lem bukan zombie lagi. Sementara itu, Chuck dan Rufer justru ditangkap dan dibawa pergi. Esoknya, Lem diwawancarai sebagai orang yang selamat dari hipnotis alien. Lem awalnya bicara, tapi dia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan penontonnya. Di mobil, Lem bertemu dengan Nira. Nira meminta maaf, sementara Skill dan Ekel juga datang memperlihatkan kesedihan mereka. Mereka ingin menolong Chuck, tapi mereka butuh Rufer untuk menuntun mereka. Ternyata Rufer sudah ada di sana. Dia berhasil kabur setelah melepas semua baut dari tempat kurungannya. Rufer pun menuntun Lem dan teman-teman untuk pergi mencari Chuck. Di base 9, Grow memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapa saja yang nanti berubah menjadi zombie. Sialnya, karena salah paham, mereka malah saling tembak. Salah satu pasukan bahkan menyalakan alat penyetrum dan membuat pasukan bertumbangan. Tak ingin suasana jadi tambah kacau, Grow pun menyuruh Profesor Kipel untuk membedah otak Chuck. Di sisi lain, Lem dan teman-teman sampai di pom bensin yang terlihat kosong. Skiff yang haus menarik sebuah botol dan tak sengaja mengaktifkan alat-alat yang ada di sana. Ternyata inilah base 9, tempat yang selama ini dirahasiakan. Nira lalu memanggil Glare untuk mengecoh para pasukan. Sementara Glare ditangkap, Len dan teman-teman menyusup ke dalam tempat itu. Mereka berhasil menemukan keberadaan Chuck. Dengan cepat, Ruffy dan teman-teman menyelamatkan Chuck dari ruang operasi itu. Mereka lalu pergi menuju pesawat ulang-aliknya. Sialnya, ketika Chuck mau masuk ke sana, Grow malah muncul dengan pasukannya. Dia mengancam untuk menghancurkan tempat itu hanya untuk menangkap Chuck. Saat Grow ingin menembak Chuck, Lem langsung menghadang. Dia menasihati Grow. Lem berkata kalau Chuck bukan monster atau sesuatu yang harus mereka takuti. Saat Grow terlena, Lem segera menekan tombol penghancur itu, lalu menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat itu. Lem dan yang lain segera masuk ke dalam pesawat. Tapi Chuck yang melihat Grow terjebak dalam kebakaran segera menyelamatkan pria itu. Dengan gagah berani, dia membawa Grow ke pesawat, lalu membawa teman-temannya keluar dari tempat itu. Pesawat Chuck pun berhasil melambung tinggi ke angkasa. Setelah kondisi aman, Chuck mengajak Lem dan teman-temannya untuk melihat apa yang ada di angkasa. Mereka terpesona melihat pemandangan planet dari jendela itu. Saat teman-temannya pergi, Lem pun mengajak Nira bicara. Tapi Lem yang belum sempat mencurahkan isinya malah mendapat sebuah kecupan dari gadis itu. Sementara itu, Jenderal Grow yang sadar malah mendapat senyuman dari Chuck. Chuck lalu membawa pesawatnya untuk kembali ke planet 51. Saat berhasil mendarat, orang-orang justru takut dan hendak menembak Chuck. Tapi Grow langsung menghentikan mereka. Dia memberi sebuah salam hormat, lalu berterima kasih pada Chuck. Di sisi lain, Skiff sedih karena harus berpisah dengan Rufer. Tapi Chuck mengizinkan Rufer untuk tinggal di planet 51. Skiff dan Rufer pun senang. Waktu berpisah akhirnya datang. Lem memberi pelukan untuk Chuck, lalu melambaikan tangan sebagai salam perpisahan.